saya ingin ngobrol bareng dengan Gus Malik. Ya, Agus Malik, Mas Agus Malik dari pengamat perekonomian pemberdayaan desa. Dari desa Kecamatan Wadulimu. Ya, kebetulan Gus Malik ini seperti pengamat perekonomian desa. Gus, derek nangor. Ya, siap. Pak, menurut panjenengan sebagai pengamat perekonomian, khususnya yang ada di Kecamatan Wadulimu ini kan yang kebetulan pemerintah daerah itu membuat kebijakan penutupan kawasan dengan dasar karena peningkatan kluster COVID. Nah, menurut panjenengan, khususnya di sektor ekonomi, kan yang pastinya itu terdampak. Kalau menurut jenengan dari segi pandangan jenengan sendiri, itu gimana? Ya, kalau menurut saya terkait wisata itu sangat terdampak. Jadi kebijakan pemerintah itu harus berpihak lah intinya, berpihak kepada masyarakat, terutama pada pelaku ekonomi. Jadi terkait kebijakan ini banyak pelaku wisata yang mengeluh. Terkait kebijakan pemerintah yang menutup sektor wisata itu sangat terdampak bagi para pelaku usaha. Jadi pemerintah desa bersamaan pemerintah kecamatan ataupun kabupaten semestinya harus mengasih solusi. Jadi terobosan supaya pelaku usaha wisata tersebut bisa menyambung hidupnya, terutama masalah hutang hibah. Berarti menurut saya kebijakan pemerintah terkait penutupan sektor wisata itu seharusnya diimbangi dengan solusi. Jadi menurut jenengan, oke, pemerintah daerah itu punya hak untuk memberi kebijakan tentang apapun karena mereka pasti punya dasar ya. Yang jelas dengan kebijakan tersebut minimal harus adanya solusi untuk permasalahan ekonomi masyarakat itu sendiri. Seperti itu, Gus. Ya. Jadi gini, Gus, kalau menurut panjenengan, Gus, dalam segi pandang jenengan ya, jenengan pengamat ekonomi desa. Ketika ada kebijakan seperti itu, minimal gambaran solusi kalau menurut panjenengan itu seperti apa, Gus? Kalau menurut saya, aku dewe ya mumet Mas terkait ini. Jadi ketika pemerintah membuat kebijakan terkait penutupan wisata, itu pemerintah desa atau kecamatan atau kabupaten tidak memiliki biaya untuk menemukan solusi. Jadi tahun ini memang tahun-tahun krisis, sulit lah. Jadi khususnya para pelaku wisata itu harus memiliki terobosan sendiri, seperti luru godong cengkeh lah, atau ikut memancing ikan, atau jolo, atau boro. Jadi pemerintah hari ini sementara cuma itu Mas, bagi warga yang terdampak yang ada di desa BLT itu pun harus memenuhi beberapa kriteria yang bisa menerima. Berarti harus jompo, harus sakit. Sementara orang di sini sehat semua Mas, sehat tapi tidak punya uang untuk makan, apalagi untuk nyaur hutan. Berarti pemerintah hari ini harus hadir, betul-betul hadir lah, untuk memberikan edukasi terhadap pelaku wisata yang terdampak. Gitu Mas. Kan gini, Gus, ini juga masukan yang luar biasa. Sebenarnya di kawasan Wadulimu itu pilar ekonomi di sini atau di Wadulimu khususnya ada 3 pilar besar. Jadi untuk terobosan itu mungkin untuk menyiasati adanya dampak ekonomi di salah satu sektor wisata atau satu sektor pilar ekonomi di Trenggalek, khususnya di wisata, mungkin ada terobosan, mungkin ya seperti perikanan, pertanian, industri, perdagangan dan lain-lain. Mestinya masyarakat yang merasa terdampak di salah satu sektor tersebut harus inovatif, mencari solusi sendiri, biar tidak terlalu terpuruk. Karena pemerintah sendiri ternyata kesulitan untuk memberi solusi di bidang ekonominya itu sendiri. Seperti itu Mas. Iya Mas. Kita harus inovatif
harus memilih jalan lain, karena kalau kita tertumpu di satu sektor saja dengan kondisi seperti ini kan kesulitan ini sendiri ya. Iya. Tapi gini Gus, oke, bagi yang mampu, artinya bagi mampu yang melangkah di sektor ekonomi yang lain, mungkin kalau yang masih muda bisa ngelaut, yang masih muda atau yang punya lahan pertanian bisa bertani, bercocok tanam. Tapi kalau yang sepah-sepah, kita tahu sendiri Gus, jenengan sering tinggalkan pasir putih, itu ada yang menyewakan tikar, bambu, sepuh-sepuh loh Gus. Kan nggak mungkin mereka mau ngelaut atau mau bercocok tanam gitu. Nah seperti itu. Mungkin lebih tepatnya ketika ada stimulus dari pemerintah, mereka lah yang pastinya sangat bisa menerima gitu. Iya. Dengan masalah sesulit ini, seharusnya Pemkab pemerintah kabupaten harus hadir lah. Minimal mengasih edukasi dan bantuan gitu. Jadi mereka yang menyewakan ban, tikar, rata-rata kan orang-orang sepah itu ya kerjanya cuma itu. Tapi kalau wisata ditutup, mereka semua mengeluh karena tidak ada pemasukan ekonomi yang bisa dimakan. Saya selaku pengamat perekonomian desa menyarankan hadirnya pemerintah, entah itu pemerintah desa, kecamatan atau kabupaten, untuk memberdayakan orang-orang yang sepah itu supaya bekerja di bidang lain kalau memang tidak ada solusi. Tapi kalau ada solusi, seharusnya pemerintah kabupaten yang memiliki wewenang untuk membuka wisata ini segera dibuka, kasihan mereka. Jadi sangatlah memberi toleransi, memberi rasa iba lah kepada mereka yang betul-betul membutuhkan pekerjaan itu. Jadi sektor wisata itu khususnya di Tasikmadu itu memang menjadi pekerjaan utama bagi orang-orang sepah yang menyewakan ban tikar. Jadi demikian bincang-bincang saya dengan Gus Malik, salah satu pengamat ekonomi desa. Beberapa kalimat yang disampaikan Gus Malik itu sangat, secara pribadi saya sangat mengamini. Mudah-mudahan ada realisasi atau kebijakan pemerintah sendiri dalam tentang kebijakan pemerintah saat ini terkait sektor wisata yang tertutup. Ya, mudah-mudahan ada solusi ya Mas. Ya, mudah-mudahan pemerintah segera hadir lah di tengah-tengah masyarakat yang terdampak ini. Kan teman-teman sobat-sobat Pesona Water Sport, yang mudah-mudahan video ini juga bisa didengar oleh kalangan pejabat pemerintah dan mereka memberikan solusi ya Gus. Ya, bukan hanya kebijakan saja. Kebijakan kalau cuma menutup itu salah kaprah. Jika ada kurang lebihnya dalam kalimat-kalimat yang kita sampaikan, saya pribadi dan Gus Malik mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.